Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Hafizah Fauzia dari Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Baiklah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pandangan aku tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita harus tahu apa itu dengan AI. AI atau dikenal dengan Artificial Intelligence adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan seperti manusia, belajar sendiri yang dilatih oleh programmer mereka sendiri. Kecerdasan buatan diperkenalkan oleh John Ansikorty pada tahun 1956. Artificial Intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari dalam arti merancang sistem komputer yang berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia, yang dikemukakan oleh Avron Murray. Kecerdasan buatan yang sering digunakan dalam pendidikan, terutama sebagai teknologi yang berhubungan dengan komputer. Tetapi akhirnya berkembang menjadi pendidikan online di internet menggunakan perangkat tertanam dan teknologi lainnya, secara khusus dalam konteks narasi dan kerangka kerja yang merupakan kerangka penelitian. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengajaran terbukti, terutama di bidang manajemen dan pengajaran, serta kemudian mempengaruhi pendidikan siswa. Baiklah, kita akan masuk dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, yaitu apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Dengan tingkat keakuratan yang lebih konsisten, AI dapat digunakan untuk proses penilaian hasil belajar, manajemen keuangan sekolah, sistem penerimaan murid baru, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Pada skop yang lebih luas, AI dapat menghadirkan banyak sekali informasi mengenai apa yang diminati siswa. Tentu kita semua tahu, siswa akan antusias belajar pada bidang yang disukainya, dan AI dapat membantu mereka menemukan informasi tersebut. Dampak positif pertama yaitu bisa menyimpan data yang tidak terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan bisa menjalankan suatu program. Yang kedua, memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya, dalam pembelajaran seperti koreksi dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dan jangka waktu yang panjang. Yang kelima, mudah digandakan dan disebarluaskan. Jika ada dampak positif, maka terdapat juga dampak negatif, yaitu yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Karena ketika AI digunakan, sebagian besar aktivitas sekolah dikerjakan secara otomatis. Yang kedua, menghilangkan pekerjaan manusia. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi di sekolah, tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan akan kehilangan peran tata usaha di sekolah. Yang ketiga, tidak memiliki common sense. AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri layaknya manusia. Hanya saja, AI tidak dapat memahami tujuan dari informasi itu dibuat, karena pemahaman menyeluruh hanya bisa dimiliki. Pertanyaan kedua, apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Perlu diwaspadai bahwa penggunaan AI juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah akan menimbulkan ketergantungan terhadap guru dan siswa, yang dapat mengurangi kemampuan belajar mereka. Selain itu, AI juga memiliki potensi besar untuk mengendalikan kebijakan pendidikan Indonesia dan serta menemukan potensi peserta didik dan tenaga pengajar. Serta penyebab dari penyalahgunaan AI ini berdampak pada pengangguran, risiko keamanan dan privasi seseorang, membuat manusia malas dan tidak kreatif. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Ada beberapa cara yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif AI tersebut. Yang pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu. Guru dan pendidik dapat memanfaatkan teknologi AI untuk membuat pengalaman belajar. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran online yang memadukan AI untuk memberikan umpan balik atau penyesuaian individual kepada siswa. Yang kedua, mengintegrasikan AI dalam kurikulum menyertakan pembelajaran tentang AI dan teknologi terkait. Yang ketiga, fokus pada keahlian yang tidak dapat digantikan oleh AI, meskipun dapat melakukan tugas rutin dan terstruktur dengan efisiensi tinggi. AI seperti kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan kemampuan berpikir kritis. Guru dan pendidik harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan ini. Yang keempat, membangun motivasi intrinsik siswa. Sekian yang saya dapat jelaskan dari pertanyaan 3 tersebut. Semoga teman-teman dapat menerima yang apa yang saya jelaskan. Saya Nur Hafizah Fauzia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.